Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Abu Ibrahim Woyla adalah seorang ulama harismatik yang berasal dari Aceh yang terkenal dengan karomahnya akan datangnya tsunami sebelum 15 hari terjadi. Nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Woyla Tengku Ustadz Kiai Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husein dilahirkan di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1919 m. Beliau berpulang ke Rahmatullah pada hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tanggal 18 Juli tahun 2009 di rumah anaknya di Pasi Aceh Kecamatan Woyla Induk, Kabupaten Aceh Barat dalam usia 90 tahun. Pendidikan. Selama hidupnya, Abu Ibrahim Woyla pernah belajar selama 12 tahun pada Syekh Mahmud, seorang ulama asal Loknga, Aceh Besar yang kemudian mendirikan Dayah Bustanul Huda di Belangpidi, Aceh Barat Daya. Salah satu murid Syekh Mahmud ini adalah Abu Ya Mudawwali yang kemudian menjadi ulama tersohor di Aceh. Selain itu Abu Ibrahim Woyla juga pernah belajar pada Abu Calang, Muhammad Arsyad, dan Tengku Bilyatin, Suak bersama rekan seangkatannya yang bernama Tengku Adnan Bakongan. Setelah Abu Ya Mudawwali kembali dari Mekah dan membuka Dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan, maka Abu Ibrahim Woyla kembali belajar kepada Abu Ya Mudawwali selama 2 tahun untuk memperdalam tarekat Naqsyabandiyah. Selesai belajar kepada Abu Ya Mudawwali, Abu Ibrahim Woyla kembali ke kampungnya di Pasi Aceh. Tak lama setelah kembali ke kampung halamannya, Abu Ibrahim Woyla mulai mengembara tanpa seorang pun yang tahu kemana tujuannya. Menurut salah seorang menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Woyla pernah menghilang sebanyak 3 kali selama hidupnya. Pertama sekali selama 2 bulan, kedua kali selama 2 tahun, dan ketiga selama 4 tahun. Sejak kecil Abu Ibrahim Woyla dikenal sebagai sosok yang pendiam. Ia hanya berkomunikasi jika ada yang perlu disampaikan. Hal ini menyebabkan orang lain tidak berani menanyakan hal-hal aneh yang dilakukannya. Di antara murid Syekh Mahmud ini selain Abu Ibrahim Woyla juga Abu Ya Syekh Mudawwali Al-Halidi yang kemudian Abu Ibrahim Woyla berguru padanya. Abu Ya Mudawwali adalah sebagai seorang ulama tarekat Naqsyabandiyah tersohor di Aceh. Pernikahan. Abu Ibrahim Woyla memiliki 2 orang istri yaitu Ruqyah dan seorang wanita lagi yang tidak disebutkan namanya. Istri kedua beliau dinikahi di Pelante, Aceh Barat, 2 tahun sebelum Abu Ibrahim Woyla meninggal dunia. Dari istri kedua ini, Abu Ibrahim Woyla tidak mendapatkan anak. Dari istri pertama, Abu Ibrahim Woyla mendapatkan 3 orang anak yaitu Salmiah, Hayatun Nufus, dan Zulkifli. Karomah Wali Abu Ibrahim Woyla. Karamah berjalan cepat. Di masa hidupnya, Abu Ibrahim Woyla dikenal sangat suka berjalan kaki. Suatu ketika ada seorang tetangganya yang bernama Tengku Muhammad Kurdi Syam sedang menaiki mobil dari Teunom ke Melaboh. Di tengah jalan ia bertemu dengan Abu Ibrahim Woyla dan mengajaknya untuk ikut naik mobil bersamanya. Ketika itu Abu Ibrahim Woyla menolaknya dan Tengku Muhammad Kurdi Syam langsung melanjutkan perjalanannya ke Melaboh. Ketika tiba di Melaboh, ternyata Abu Ibrahim Woyla telah tiba lebih dulu padahal ketika di perjalanan tidak ada mobil lain yang memotong laju mobil Tengku Muhammad Kurdi Syam. Bahan makanan bertambah secara tiba-tiba. Dikisahkan oleh salah satu menantunya yang bernama Tengku Nasruddin. Abu Ibrahim Woyla pernah berkunjung ke alma maternya yaitu Dayah Syekh Mahmud di Belangpidi. Ketika itu ia minta disediakan sepiring nasi untuk sarapan. Tapi diberitahukan oleh bahwa tidak tersedia lauk apapun lagi di dapur. Abu Ibrahim Woyla kemudian menjawab bahwa ia bisa makan hanya dengan lauk telur, dan diminta kepada santri tadi untuk mengecek persediaan di dapur. Ajaibnya di tempat penyimpanan telur masih tersisa 1 telur lagi. Padahal seingat santri tersebut semua telur telah habis untuk dimakan santri lain. Kisah lainnya adalah, Abu Ibrahim Woyla datang berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya dan minta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Istri tuan rumah memberitahukan kepada suaminya bahwa pohon belimbing di rumah mereka tidak ada buahnya tapi sang suami tetap berkeras agar istrinya tersebut mengecek ulang pohon belimbing tersebut. Ketika diperiksa kembali, terlihat bahwa pohon belimbing tersebut memiliki 3 buah belimbing yang cukup untuk membuat sambal seperti yang diminta Abu Ibrahim Woyla. Meramalkan tsunami. Ketika tsunami atau smog melanda Aceh pada tahun 2004,
Diceritakan oleh beberapa orang bahwa Abu Ibrahim Woyla telah memberitahukan hal itu melalui isyarat. Salah satu di antaranya dikatakan bahwa air akan naik setinggi pohon kelapa. Hal ini dikatakan kepada salah satu muridnya yang bernama Muhlis yang sekarang bermukim di Dayah Bustanul Huda atau Dayah Pulo Iye, Desa Dayah Baro, Calang. Cerita lainnya, 15 hari sebelum tsunami murid-murid Abu Ibrahim Woyla telah diperintahkan untuk menjauhi pantai. Bertemu dengan Gus Dur, Nuruddin Hidayat. Salah satu santri Gus Dur suatu ketika merasa terheran-heran ketika ada tamu. Gus Dur minta untuk digantikan pakaiannya dengan kain sarung dan peci. Seperti ketika mau sholat Idul Fitri. Seumur-umur ia belum pernah melihat Gus Dur seperti itu. Rombongan tamu tersebut sampai ditahan-tahan agar tidak masuk rumah dahulu. Sampai Gus Dur dipinjami salah satu sarung milik santrinya agar bisa cepat berganti pakaian. Tamu yang diketahuinya ternyata dari Aceh tersebut berpakaian sederhana, dekil, dan memakai celana seperti yang biasa dipakai oleh bakul dawet penjual dawet. Tamu tersebut diantar oleh aktivitis Aceh. Perilaku Gus Dur dan tamunya juga aneh. Setelah keduanya bersalaman, Gus Dur pun duduk di karpet. Demikian pula tamunya. Tetapi tak ada obrolan di antara keduanya. Gus Dur tidur. Tamunya juga tidur. Suasana menjadi sunyi yang berlangsung sekitar 15 menit. Setelah sang tamu bangun, ia langsung pamit pulang. Tak ada pembicaraan. Udin. Panggilan akrab Nuruddin. Karena merasa penasaran. Segera setelah tamu pergi bertanya kepada Gus Dur. Udin, Gus. Nggak biasanya menerima tamu seperti ini. Gus Dur, itu wali. Udin. Apa ada wali seperti itu selain beliau di Indonesia? Gus Dur. Tidak ada. Adanya di Sudan, orang yang sangat dihormati Gus Dur tersebut ternyata adalah almarhum TGK Ibrahim Woyla dari Woyla Aceh Barat. Tokoh ini merupakan orang yang sangat dihormati di Aceh. Masyarakat Aceh memanggilnya TGK Ibrahim Woyla, dan percaya bahwa ia sering menunaikan sholat Jumat di Makkah dan kembali pada hari itu juga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala